Kali Madodipura menjadi saksi awal masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara. Kerajaan ini memberikan gambaran transisi masyarakat Kutai dari kesukuan ke negara terorganisir dengan raja sebagai pemimpin pusat. Saat Aswawarman, raja dari Kalimantan, meninggal, Nusantara masih mengalami kegelapan sejarah. Pewarisnya, yakni Raja Mulawarman, mengorganisir pasukan dan mulai membabat raja-raja lain, menjadikannya raja penakluk pertama di Nusantara. Setelah meraih kemenangan, Raja Mulawarman menggelar berbagai upacara keagamaan, disertai persembahan yang berlimpah untuk para Brahmana. Sebagai rasa terima kasih, para Brahmana pun mengabadikan kebaikan dan keagungan raja pada tonggak-tonggak batu. Waktu terus bergulir. Raja Mulawarman dan kerajaannya lenyap dalam timbunan sejarah. Sekitar 1500 tahun kemudian, seorang peneliti Belanda, Herman van de Wall, menemui Sultan Kutai Kertanegara, sebuah kerajaan bercorak Islam di Kalimantan Timur, tepatnya di Muara Kaman. Sang peneliti yang penasaran ini pun menelusur ke sana, dan ia menduga ada jejak kerajaan Hindu di lokasi tersebut. Penemuan 4 prasasti berupa tonggak batu atau yupa di hulu Sungai Mahakam. Prasasti-prasasti itu pun dikirim ke Batavia. Kutai kuno bukan satu-satunya kerajaan di Kalimantan yang menerima pengaruh India. Prasasti Muara Kaman 7 mencatat Raja Mulawarman menaklukkan banyak raja. Raja loh ya, bukan kepala suku. Nama salah satu raja lokal yang dilawannya terabadikan dalam prasasti sebagai Yudhistira. Jelas sekali, raja ini telah menganut kepercayaan Hindu dan mengadopsi nama yang sangat India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Khairunisa Sukmawan dari kelas 10B absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Kutai. Latar belakang berdirinya, Kerajaan Kutai didirikan oleh Kudunga, seorang pemimpin lokal dari suku Dayak Kutai, sekitar tahun 350 Masehi sampai dengan 400 Masehi. Dengan pusat kerajaan di tepi Sungai Mahakam bagian hulu. Nama Kudunga bersifat asli pribumi tanpa unsur Sanskerta, menunjukkan ia berasal dari kalangan bangsawan lokal sebelum pengaruh Hindu kuat. Kemungkinan melalui hubungan dagang dengan India Selatan atau Sriwijaya awal. Kudunga menikah dengan seorang putri dari Kerajaan Salanagara, Jawa Barat, membuka pintu akulturasi dan digantikan oleh putranya Aswawarman yang mulai menggunakan gelar Raja India seperti Wangsa Martapura. Untuk masa kejayaan, puncak kejayaan dicapai pada masa Mulawarman, putra Aswawarman, sekitar abad ke-5 Masehi, di mana ia menggelar upacara yatna Hindu di Sungai Waprakeswara dengan mempersembahkan 20.000 ekor sapi kepada 400 Brahmana dari India. Ekonomi bergantung pada perdagangan emas. Diungkap prasasti, emas ditaburkan seperti hujan.
damar, rotan, dan hasil bumi menjadikan Kutai sebagai pusat komersial antara India, Cina, dan Asia Tenggara. Mullah Warman juga membangun sistem irigasi pertanian padi basah dan candi keagamaan. Sementara masyarakat menganut sistem kasta awal, Brahmana dan Ksatria dengan sinkretisme animisme lokal. Untuk fase kemundurannya, keruntuhan dimulai akibat pergeseran politik dari Jawa pada abad keempat dengan perantauan Jawa menyerbu wilayah Kutai. Konflik internal pecah antara Kutai Martapura dan Kutai Kertanegara, di mana yang terakhir ditaklukkan oleh Raja Pangeran Sinom Panji Pendapa. Faktor ini melemahkan kerajaan secara bertahap hingga hilang dari sejarah. Peninggalan-peninggalannya yaitu berupa prasasti Yupa, tiang batu berhuruf Pallawa dan bahasa Sanskerta menceritakan silsilah Raja Mullah Warman dan sedekah kepada kaum Brahmana. Ketopong Sultan, mahkota emas seberat 1,98 kilo milik Sultan Kutai. Kalung uncal, kalung emas seberat 170 gram dengan liontin berelief kisah Ramayana dan kura-kura emas benda logam emas murni yang diyakini sebagai hadiah diplomatik dari Tiongkok. Yang selanjutnya ada kalung ciwa. Kalung emas yang ditemukan di sekitar Muara Kaman dipercaya digunakan saat upacara kerajaan. Pedang Sultan Kutai. Pedang emas padat dengan ukiran harimau pada gagangnya. Tali Juwita. Simbol 7 muara dan 7 anak sungai Mahakam. Sering digunakan dalam upacara adat bepelas. Keris Bukit Kang. Keris yang digunakan oleh permaisuri Raja Kutai, Aji Putri Karangmeluduk. Yang terakhir ada Singgasana Sultan, kursi raja yang berada di Museum Mullah Warman. Untuk daftar pustakanya saya cantumkan di belakang. Yaitu ada Mamikos, terus selanjutnya ada UMSU, ada Media Indonesia, Detikcom, selanjutnya ada iNews, terus selanjutnya juga ada dari Kinara. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerajaan Kutai meninggalkan warisan berharga sebagai fondasi peradaban Hindu di Indonesia. Studi ini menggarisbawahi pentingnya prasasti sebagai sumber sejarah autentik untuk memahami masa lalu di Nusantara.